kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda penonton RRI yang dimana pagi ini kami tayangkan di RRI Manado lewat streaming di YouTube ya. Senang sekali kembali saya Hendra Azhar hadir bersama-sama dengan Anda untuk kita membahas bus Trans Manado apa menjadi solusi kemacetan. Seperti yang menjadi pembahasan kami dari pagi tadi sampai dengan sekarang ini juga yang menjadi puncak dari pembahasan topik tersebut, kami dialogkan lewat Sulut Bicara ya. Dan kami sudah menghadirkan juga narasumber yang nantinya akan menjawab terkait dengan apakah bus Trans bus Trans Manado apa menjadi solusi kemacetan ya untuk kita yang ada di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Sudah hadir bersama-sama kami ada Pak Irwan Tambing ya selaku Kepala Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kota Manado. Selamat pagi Pak Irwan. Selamat pagi Pak Hendra dan ya. Selamat pagi buat pemirsa semua. Baik. Terima kasih. Dan juga ada Pak Santo Igno Gelu, SSIT, MM, Kasih Prasarana Jalan SPD, BPTD kelas 2 Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Hendra, Pak Irwan dan pemirsa RRI dimanapun berada. Selamat mendengar. Baik, dan untuk Anda pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di line telepon yang kami siapkan di 082195835080 ya. Sekali lagi di 082195835080. Membahas terkait dengan peluncuran layanan bus Trans Manado dengan skema by the service atau BTS pada 19 November 2025 lalu. Ini menjadi tonggak baru transportasi publik di Ibu Kota Sulawesi Utara ya. Menghubungkan juga Terminal Melayang Kalimas dan Kalimas Bandara Samratulangi. Dua koridor utama ini hadir sebagai alternatif mobilitas yang lebih modern, aman dan juga terjangkau dengan tarif ini dikatakan Rp4.500 ya. Pemerintah Kota Manado bersama Kementerian Perhubungan menaruh harapan bahwa layanan ini mampu mengubah pola perjalanan masyarakat, mengurangi juga dominasi kendaraan pribadi dan menekankan tingkat kemacetan yang selama ini menjadi persoalan krusial di kota ya. Nah, pendengar, dengan fasilitas nyaman, jadwal yang lebih pasti dan jangkauan rute strategis, apakah kehadiran bus BTS Trans Manado benar-benar dapat menjadi solusi kemacetan ataukah diperlukan langkah lanjutan agar efektivitasnya lebih optimal ya. Kalau kita melihat dari hipotesanya, ini bus Trans Manado ini berpotensi mengurangi kemacetan terutama di koridor padat jika mampu menarik perpindahan penggunaan kendaraan pribadi. Keberhasilan BTS juga ini sangat tergantung pada integrasi rute dan kepastian jadwal dan kemudahan akses. Bukan hanya pada kualitas armada, masih diperlukan juga perbaikan infrastruktur halte, pengaturan lalu lintas dan sosialisasi masif untuk mendorong perubahan perilaku pengguna jalan dan lain sebagainya. Sebab itu kami bersama dengan Dinas Perhubungan Manado dan juga Kementerian Perhubungan dalam hal ini BPTD kelas 2 Sulawesi Utara ya. Dan seperti apa ini Trans Manado? Saya dulu tahu Trans Kawanua ya. Sampai sekarang pun masih menyebutkan bus Trans Kawanua. Saya ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan,
ini inovasinya kita atau kedua inovasi kita? Karena sebelumnya ini bus Trans Kawanua atau yang sebelumnya dikenal seperti itu sekarang sudah berubah, hanya rubah nama saja ya, Trans Manado. Efektifkah ini yang nanti akan dilakukan? Ya, baik. Terima kasih Pak Hendra. Iya. Jadi sebenarnya Trans Manado ini adalah program Kementerian Perhubungan dalam hal ini bekerjasama dengan pemerintah Kota Manado dalam mengatasi berbagai hal tentang lalu lintas di Kota Manado yang seiring waktu dengan pertambahan kendaraan tidak dibarengi dengan panjang jalan. Nah, dari sisi itu pemerintah Kota Manado dan juga Kementerian Perhubungan launching kemarin di tanggal 19 angkutan yang bersifat massal yang disebut BTS. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa BTS ini adalah pembelian angkutan umum berbasis atau skemanya pembelian layanan. Jadi nantinya di di dalam pengoperasian ini ada operatornya, ada pengawasnya, dan juga ada dari tim IT gitu. Jadi mungkin itu sebagai pengantar dulu bisa. Ke Pak Santo, Pak Santo ini saya juga menikmati kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta sana kan busway kalau kita kenal ya, Transjakarta. Yang artinya di sana layanannya ini luar biasa ya. Kalau kita masuk, kalau tinggal menyesuaikan diri mau duduk atau kalau memang penuh orangnya tinggal memilih untuk berdiri atau apa begitu. Nah, bagaimana untuk ini kan by the service, berarti mengutamakan juga pelayanannya, transportasinya seperti apa yang disiapkan begitu Pak? Baik Bung Hendra, dapat kami sampaikan program by the service ini adalah program Kementerian Perhubungan yang berkolaborasi atau berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota yang saat ini mungkin dengan Kota Manado. Ini langkah awal yang bagus di mana program pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan lain-lain bisa terwujud. BTS di Kota Manado ini adalah salah satu program yang sudah terjadi, dan di Kota Manado ini kota ke-12 ya Pak Irwan yang mendapat program BTS. Ini adalah bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan kepada Kota Manado, di mana diharapkan dengan adanya BTS ini seperti tadi disampaikan Bung Hendra bahwa kita lebih mengutamakan pelayanan untuk fasilitas-fasilitas di atas bus Trans Manado sendiri dengan perkembangan teknologi dan lain-lain. Ini sudah meminta kita atau mengharapkan kepada masyarakat untuk lebih menggunakan digital, lebih tingkatkan digital, di mana tingkat kenyamanan itu bisa terukur karena di setiap unit bus Trans Manado ini terdapat fasilitas CCTV, dan untuk penumpangnya sendiri itu misalkan disediakan fasilitas untuk ibu hamil, kaum difabel. Jadi dari segi kenyamanan, keamanan itu sangat optimal, sangat baik lah Pak. Baik. Kalau kita melihat infrastrukturnya seperti yang dituliskan tadi ya, yang sudah saya paparkan juga, ini terkait dengan bagaimana penyiapan koridor-koridor untuk bus ini. Kalau kita ketahui bersama, lalu Trans Kawanua ketika sebelum dia akan beroperasi sudah dibangun dulu ini halte-halte untuk bus Trans Kawanua. Sementara kalau sekarang tidak tahu bagaimana cara menggunakan untuk atau menaiki transportasi by the service ini Trans Manado. Apakah masih sama dan haltenya seperti apa juga? Kalimas, orang masih bingung di mana nih Kalimas. Bisa dijelaskan dulu nih Pak Irwan. Kalimas di sini kan orang Manado belum terlalu tahu terkait dengan Kalimas. Ada sebagian yang mungkin sudah tahu ya. Kalau kita di Jakarta mungkin di Sarina ya Pak ya, kalau di pusat kotanya untuk sentralnya begitu untuk busway. Baik, terima kasih Pak Hendra. Jadi terminal Kalimas ini adanya di Kecamatan Wenang, Kelurahan Calaca, kalau dulu dermaga wisata Kalimas. Nah, di situ
Kalau tepatnya di sebelah mana itu Pak? Kalau di Calacas itu? Ada halte di dalam Pak. Halte untuk Di Pasar kemarin. Bersati itu atau? Oh bukan Pak, bukan. Kalau Pasar Bersati di seberangnya. Jadi di dermaga Kalimasnya. Jadi di situ nantinya akan untuk terminal multimoda di situ. Oke, itu ada haltenya atau masih sifatnya naik turun langsung di jalan begitu? Di dalam situ ada halte yang memang selama ini digunakan oleh penumpang kapal laut untuk menunggu gitu. Kebunaken itu. Kebunaken atau ke pulau-pulau di sekitaran Kota Manado. Gitu. Baik. Ini dari Kementerian Perhubungan, apakah kendaraan ini optimalisasinya memang benar-benar memberi dampak dalam hal, kalau tadi kan di servisnya sudah dijelaskan, ada CCTV-nya, nggak tahu juga apakah disiapkan wifi ketika orang mobilitasnya tinggi begitu untuk mencari kebutuhan informasi lewat internet, apakah disiapkan. Nah kalau kita melihat pada unitnya, ada berapa unit yang disiapkan juga oleh pemerintah dalam hal ini? Silakan Pak. Yang untuk sekarang, Pak Santo. Silakan. Baik Bung Hendra, ya baik. Kalau jumlah unit yang disiapkan saat ini ada 16 unit dari usulan pemerintah Kota Manado 23 unit. Namun karena berdasarkan kajian, evaluasi dan lain-lain, kami siapkan 16 unit. Namun tidak menutup kemungkinan dari berdasarkan hasil evaluasi nanti yang sudah dijalankan atau sudah diterapkan ini bisa menambahkan unit dan lain-lain. Baik. Kalau dari segi ukurannya ini lebih besar Transkonua yang lalu atau Trans Manado yang lebih besar, Pak? Saya ke Pak itu dulu, ke Pak Santo. Silakan Pak. Kalau jumlah mungkin saat ini saya sampaikan bahwa yang Trans Manado ini dengan kapasitas 20 penumpang duduk dan 15 penumpang berdiri Pak. Jadi untuk perbandingan dengan Trans Kawanua mungkin lalu sama ya Pak ya. Kurang lebih sama Pak. Kurang lebih sama Pak. Namun mungkin kita tekankan bahwa Trans Manado ini dia menghubungkan pusat pemerintahan, pusat ekonomi dan integrasi moda dari Terminal Malalayang sampai Bandara Samratulangi, Mas. Bung Hendra. Oke. Oh iya. Ini ternyata jadi Anda lebih irit ya. Karena kalau berbicara tentang busway atau trans ini ya, transportasi Trans Kawanua atau di daerah-daerah lain atau Trans Manado ini yang sudah berubah nama lagi, ini juga salah satu menjadi solusi bagi masyarakat. Saya paling suka sebenarnya karena di situ memang full AC juga ya kalau disiapkan. Jadi ketika berada di tempat-tempat lokasi yang padat dan juga panas, pasti di situ juga Anda bisa merasakan kenyamanan ketika menggunakan transportasi ini. Namun kalau kita melihat pada posisinya ini 20 orang, bagaimana disebutkan transportasi massal, Pak? Baik Pak, jadi itu kapasitasnya penumpang 20 orang dengan jumlah 16 unit Pak. Artinya kenapa kita bilang transportasi massal, karena dari satu unit bisa mengurangi, kalau tadi kita temanya apakah mengurangi kemacetan. Bung Hendra, itu kita bisa membandingkan misalkan satu orang atau minimal 2 orang satu kendaraan pribadi. Nah dengan satu unit dia sudah bisa mengurangi 15 sampai 20 unit kendaraan pribadi. Jadi dari segi penggunaan transportasi penggunaan angkutan massal dibandingkan dengan transportasi pribadi dia sudah lebih menghemat. Itu belum lagi dari misalkan penggunaan BBM, belum dari polusi udara. Terus lagi dari biaya Pak. Kalau kita kendaraan pribadi mungkin kita harus memikirkan parkirnya, biaya BBM dan lain-lain. Nah itu mungkin Bung Hendra begitu. Lebih menjawab seperti itu ya. Saya tidak tahu apakah ini menggunakan BBM atau BBG Pak. Kalau di tempat lain kan BBG sudah menggunakan jalur trans itu. Saat ini bus Trans Manado ini masih menggunakan BBM solar. Oke. Pak Irwan, ini melihat dari dampaknya nih Pak. Sudah dari tadi kami mendengarkan aspirasi masyarakat, opini publiknya masyarakat kami sudah menampung. Ada yang mengeluhkan ini mematikan kendaraan transportasi umum lain seperti mikrolet yang sama ini juga menjadi salah satu penopang ekonomi bagi beberapa masyarakat begitu. Akan terjadi seperti itu Pak Irwan? Memang di dalam suatu kebijakan memang ada pro dan kontranya. Tetapi kami dari Dinas Perhubungan sudah memitigasi semua itu dan beberapa
rekan-rekan dari sopir mikro atau angkutan konvensional yang ada di Kota Manado sekarang sedang ikut seleksi untuk menjadi driver di BTS ini. Oh, Ya, berarti jadi, mereka yang kendaraan mikro dilibatkan juga ya, direkrut. ya, itu salah satu mitigasi dari Dinas Perhubungan. Dan yang kedua, kami sudah menyiapkan kajian-kajian untuk trayek-trayek baru nantinya bagi ya, karena memang jumlahnya untuk driver ini cuma 16 kali 2 berarti 34 orang. Nah, sisanya itu mungkin nanti direkrut untuk tenaga mekanik, tenaga kebersihan, dan tenaga administrasi. Jadi memang salah satu mitigasi itu. Dan yang kedua itu trayeknya. Trayek akan kemarin kami sudah buatkan kajian tentang trayek bagi angkutan-angkutan mikro yang 100% terdampak gitu. Jadi misalnya Mamulayang, trayek kemarin terminal Mamulayang pusat kota ada sekitar 9 calon trayek yang kami siapkan untuk usulkan kepada driver yang mungkin belum terakomodir di sebagai driver BTS ini. Oke, jadi Anda yang masih menjadi sopir mikro bisa ikut ya berarti Pak Irwan. Kalau kita melihat juga ini kondisinya memang sudah beroperasi Pak ya, tapi sudah ada banyak pengeluhannya malahan. Bukan positifnya banyak tapi pengeluhannya juga banyak. Kalau saya mendengarkan tadi pagi ini pandangan masyarakat atau opini masyarakat terkait dengan jalan Manado sempit Pak, ditambah dengan bus yang akan beroperasi, apakah itu tidak akan menambah kemacetan atau mengurangi kemacetan malah? Pak Irwan silahkan. Ya, seperti yang Pak Gelu sebutkan tadi bahwa dari rencana kurang lebih 30 penumpang di atas satu bis ini pastinya akan mengurangi kurang lebih 15 sampai 20 kendaraan pribadi atau mungkin juga dalam ini ada kendaraan online gitu. Jadi jikalau kita petakan di jalan misalnya satu bis dengan 15 sampai 20 kendaraan, saya kira bisa untuk volume jalannya akan lebih besar gitu. Maksudnya kita ketahui kan bus trans ini dikenal dengan ada jalur khusus begitu ya. Artinya mengurangi kemacetan dalam hal ketika orang akan melakukan kegiatan ekonomi atau aktivitas mereka di setiap hari, ada jalur khusus untuk itu supaya tidak kena macet. Kenapa tidak dipikirkan itu lebih dulu dibangun baru beroperasi lah Trans Manado ini? Jadi sebenarnya begini, memang untuk BTS ini cuma berhenti di tempat-tempat yang telah disediakan. Dalam hal ini halte atau yang sekarang kami sudah pasang adalah bus stop. Bus stop dan misalnya dari koridor 1 dalam ini terminal Malalayang Kalimas pulang pergi ada kurang lebih 70 bus stop di situ. Jadi memang pastinya jalurnya itu akan memakan sisi kiri jalan nantinya Pak. Dan memang sampai saat ini kami sudah membuat kajian dan untuk realisasinya untuk tahun depan kami akan membuatkan marka khusus untuk BTS ini. Oh gitu. Iya, jadi tidak ada haltenya tapi cuma ada tanda untuk bus untuk berhenti di sini ya, titik-titik tertentu. Dan memang juga izin saya lanjutkan, ada beberapa titik persinggahan juga nanti yang akan dijadikan sebagai transfer point. Itu mungkin akan dibuatkan halte terbuka atau tertutup sesuai dengan kajian yang akan kami lakukan gitu Pak. Oke. Kalau yang sekarang ini kan masih uji coba begitu ya. Jalurnya kalau dari Malalayang ke Kalimas, titik-titiknya di mana Pak? Apa langsung dari Malalayang ke Kalimas atau penumpang turun di depan Mantos atau di belakang Jumbo dan sebagainya? Seperti yang izin Pak, seperti yang sebutkan tadi bahwa cuma berhenti di titik-titik pemberhentian, dalam hal ini bus stop gitu. Jadi kalau yang sekarang posisinya di mana bus stop itu? Bus stop dari terminal Mamulayang ke terminal Kalimas ada kurang lebih 30 Pak.
30 titik pemberhentian gitu. Jadi sesuai aturan yang ada bahwa halte ke halte satunya atau bus stop ke bus stop lainnya itu minimalnya di 300 sampai 300-an meter jaraknya Pak, gitu. Ya, 300 sampai 500 meter. 300 sampai dengan 500. Itu tandanya bahwa kemacetan harus Anda lihat di jalur-jalur bus ini ya. Kalau dia berhenti pasti di situ akan macet. Khususnya di Malaleng tadi ada yang mengeluhkan di sana sudah ada macet Pak, gara-gara katanya ini gara-gara bus Manado yang sudah beroperasi. Bagaimana menjawabnya Pak Irwan? Saya kurang ini, maksudnya sebelah mananya yang ada macet karena daerah Bahus itu katanya. Artinya begini, ini juga memang PR ke depannya karena memang juga perlu didukung juga oleh masyarakat bahwa yang selama ini membuat macet jalan di Manado karena adanya parkir yang tidak pada tempatnya gitu. Nah, diharapkan dengan adanya BTS beroperasi ini, jalan-jalan yang akan atau jalur yang akan dilewati oleh BTS ini bebas dari parkir liar atau parkir tidak pada tempatnya. Gitu, Pak. Kita menunggu ya, mudah-mudahan seperti yang dikatakan Pak Irwan seperti itu, karena kalau kita melihat kenyataannya masyarakat Manado pola pikirnya beda dengan masyarakat yang lain yang ada di Jakarta ya. Mereka lebih berposisi kepada bagaimana kecepatan untuk sampai di tempat mereka beraktivitas untuk menopang ekonomi. Tetapi kalau di Manado banyak yang sifatnya hanya santai-santai, ya akhirnya membuat kemacetan karena terlalu padat kendaraan pribadi juga yang beroperasi. Kami akan kembali untuk Anda pendengar, masih membahas terkait dengan bus Trans Manado apakah menjadi solusi untuk kemacetan di Kota Manado setelah kita ikuti jeda komersial break berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ini memang luar biasa ya kalau kita berbicara tentang transportasi massal seperti BTS ini ya, Trans Manado, yang pastinya bukan mengenai kemacetan saja ya. Kita melihat pada perkembangan suatu era sekarang di mana masyarakat dituntut juga untuk bagaimana mobilitas yang ada setiap hari ini didukung oleh transportasi apalagi yang sifatnya dibantu atau subsidi dari pemerintah begitu ya, termasuk BTS ini. Sebab itu kalau kita mendukung di dalamnya pasti segala bukan hanya kemacetan ya, tapi kepadatan lalu lintas yang sifatnya sama seperti Bapak katakan tadi, satu orang saja bawa satu kendaraan bikin macet ya. Padahal sebenarnya di dalam satu kendaraan itu dia, atau mobil ya lebih tepatnya, dia bisa menampung 5-6 orang, tapi dia hanya sendiri saja itu sudah bisa merugikan untuk penggunaan transportasi di jalan, akhirnya buat macet. Sementara kalau naik di busway atau di bus Trans Manado ini lebih memudahkan juga ya, irit, dan ini bisa transit Pak ya. Bisa.
Bagaimana cara transitnya ini? Terkait dengan transit ya tadi. Kalau di Transjakarta kan siapa yang keluar dari halte ya dia berarti sudah tidak masuk lagi untuk bisa transit ya. Tapi kalau di sini kan kita lebih ke apa tadi yang stop itu Bus ya? stop, bus stop. Bus stop ya. Bus stop itu sementara itu kan di ruang terbuka, bukan kayak halte atau koridor yang ada di Jakarta itu tertutup begitu. Iya baik Bung Hendra, terkait dengan halte tadi sudah disampaikan dari di subkota bahwa memang lagi dilakukan kajian, mungkin untuk yang tertutupnya ada di beberapa titik, tidak semua, tapi kebanyakannya mungkin terbuka. Jadi artinya penumpang atau masyarakat bisa dari halte ke halte itu bisa. Nanti dia mau lanjut ke halte berikut itu juga memungkinkan sekali. Dan tadi disampaikan bahwa itu dengan tarif yang Murah. minimum, iya. Oke. Jadi kalau Anda mau pergi ke bandara dari arah Malalayang bisa langsung. Bisa Bung Hendra. Jadi memang di sini ada 2 koridor. Seperti tadi yang sudah ada pertanyaan integrasi, itu salah satu kami menjawab bahwa sudah ada integrasi moda darat, laut dan udara. Malalayang moda daratnya, ke Kalimas ada pelabuhan lautnya, ke Samratulangi udara. Oke. Waduh, lebih terintegrasi, lebih artinya kita melihat pada kecepatan untuk mobilitas kita ya. Kalau kita pakai mobil pasti akan berputar-putar. Tapi kalau yang ini langsung satu arah jalan karena sudah ada rute khususnya. Ini jam operasionalnya bagaimana nih Pak? Pak Irwan dulu, silakan. Ya, kalau jam operasionalnya dari jam 5 pagi direncanakan dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Gitu. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa heatway dari antar bis ini 15 menit. Heatway-nya 15 menit. Jadi setiap masuk lewat di bus stop seperti itu, setiap 15 menit pasti ada bis yang lewat gitu. Oke, baik. Cara pembayarannya apakah bisa melalui karcis katanya? Ya, jadi Karena kan di sini banyak ya. Kalau saya sendiri pribadi melihat juga lansia kita ya, orang-orang tua kita pasti yang banyak menggunakan transportasi umum ini. Mereka belum paham terkait dengan yang namanya digitalisasi. Sementara mereka hanya menggunakan sifatnya manual, karcis gitu atau bayar. Ya, memang di sistem pembayaran di BTS ini memang tap. Jadi masuk di bisa menggunakan kartu BRI BRI atau tap cash Mandiri atau BCA itu. Kartu tol yang katanya ya, orang sekarang ya bisa begitu, ya. Pak. Jadi memang hanya bisa di tap gitu. Berarti kalau untuk orang tua belajar dulu ya. Tidak seperti bus-bus pada umumnya soalnya sekarang ya untuk penggunaan transportasi ini. Nah, untuk Anda yang mau bergabung silakan, sudah ada yang penelpon bergabung pagi ini. Selamat pagi RRI. Tadi ya dengan Pak siapa di mana Pak? Heri. Oh Pak Heri, silakan Pak Heri. Selamat pagi, Bapak. Ya selamat pagi juga untuk Pak Heri. Ya, tentunya ini mengatasi sedikit kemacetan yang ada, dan yang pokok itu untuk pelayanan publik angkutan massal. Itu yang sebenarnya kan. Iya. Ini pasti sangat-sangat membantu. Cuman haltenya jangan terlalu dekat, Pak. Itu akan menimbulkan kemacetan juga kalau sedikit-sedikit dia berhenti. Kan? Tuh, oto-oto di belakang kata tersendat-sendat. Jadi kurang lebih 500 meter lah baru halte. Karena kalau kebanyakan halte juga itu, akhirnya setiap halte dia berhenti kan. Dan ini masukan melalui digital kartu, menggunakan kartu bagi ada yang anak-anak yang menaik atau orang-orang tua yang kurang memahami dengan teknologi. Jadi di samping kartu digital seperti itu harus siapkan karcis juga. Jadi karcis, ada orang beli karcis dia stok. Termasuk juga anak-anak sekolah. Anak sekolah diharuskan karcis semua, dibagikan atau dijual atau seperti apa, mungkin ada bantuan dari pemerintah. Kemudian pertanyaan, kalau BRT yang lalu kan itu Pak tinggi, jadi haltenya juga dibangun tinggi.
dengan tujuan agar supaya tidak mudah naik turun di bukan halte. Tapi itu juga kan terkadang menimbul persoalan di trotoar para pejalan kaki. Jadi kira-kira diatur sedemikian rupa agar betul-betul indah dan tidak mengganggu juga hak para pejalan kaki. Nah, kira-kira yang sudah ada ahli-ahli di sana yang harus mempersiapkan. Dan harapan juga kita sebagai masyarakat, mungkin ini Dinas Perhubungan tingkat 2. Harusnya juga tingkat 1 ada. Karena hubungan, kalau dulu kan sama dengan Bandara Pineleng, Bandara Kalase, Pateli. Cuman kalau BRT Manado, berarti hanya khusus Manado, hanya sampai Malalayang, atau hanya sampai Inangun, sampai di Maumbi, di bawah. Karena bicara Manado. Oleh sebab itu harus ada tingkat 1 untuk melayani misalnya jalur Pateli Ermadidi. Nah, itu sangat-sangat efektif. Pineleng Bandara, Pateli Bandara, seperti itu. Dan itu betul-betul harus dipersiapkan. Dari juga kalau nak menggunakan digital atau kartu, berarti mesti pakai kenik, bebatan. Itu timbul jadi persoalan-persoalan baru juga yang terkadang di sana. Jadi ya harapan mudah-mudahan ini betul-betul dilihat secara baik agar betul-betul sangat-sangat bermanfaat untuk membantu juga masyarakat. Ya, kira-kira itu saja dulu. Terima kasih Pak Heri di Tateli ya. Di sini masukannya baik ya Pak ya. Kalau kita melihat dari katanya tadi halte kalau dibangun jangan terlalu tinggi ya. Melihat juga untuk kondisi kenyamanan pejalan kaki ini juga kan harus dipikirkan, dan juga ini jalurnya juga katanya dulu ada jalur-jalur Pineleng, apakah cuman sekarang yang Malalayang Kalimas Bandara atau mau ditambah lagi jalur-jalur khususnya? Karena kita mengingat ini masih uji coba ya. Jadi uji coba ini artinya masih ada perubahan-perubahan juga ya akan dilakukan terkait dengan bus Trans Manado tersebut. Ini saudara yang bergabung lagi, selamat pagi RRI. Tabiah cuma mau menanggapi, harusnya ada mode transportasi baru bus Trans Manado. Pemerintah harus siapkan juga jalur khusus agar terhindar dari kemacetan seperti busway di Jakarta. Arifandi katanya ya. Izin juga mau tanya untuk tarif mengikuti jarak atau flat dekat maupun jauh. Semoga BTS menjadi solusi di masyarakat. Terima kasih Arifandi, dan sudah ada penanya ya, satu penelpon dan juga di YouTube. Anda yang lainnya yang mau bertanya lagi silakan di 0821 9583 5080 ya. Sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Pak siapa di mana Pak? Di Winangun. Pak siapa? Pak John. Pak John di Winangun. Oke Pak John, silakan dipersingkat ya Pak. Jadi kalau dari saya warga Manado memberikan apresiasi baik pemerintah pusat dan pemerintah Kota Manado yang mempunyai mimpi untuk menghadirkan moda transportasi modern di Kota Manado. Memang kalau dari pribadi saya mungkin dalam waktu dekat ini belum bisa menjawab mengurai kemacetan di Kota Manado. Tapi ada harapan ke depan, pasti pemerintah ada monitoring dan evaluasi tentang program ini. Mengingat ini juga uji coba ya Pak John? Ya, ini uji coba. Memang kalau dari segi kita belum naik sih, tapi kita lihat di media sosial ini sangat nyaman. Nah, mungkin kalau Trans Kawanua lalu dia pintu side terbuka kan, langsung ke koridor. Tapi ini dari depan masuk pakai tap atau apa, keluar tap lagi untuk bayar kayak tol kan, begitu 4.500. Nah, dengan kenyamanan yang ada pasti akan menimbulkan suasana aman dalam berkendara atau kita sebagai penumpang. Nah, harapan saya juga pemerintah terus mensosialisasi untuk kehadiran bus ini. Karena kalau saya lihat koridor yang dari Malayang ke Kalimas sampai ke bandara memang belum menjawab jalur untuk mencakupi kebutuhan masyarakat Kota Manado. Tapi mungkin di langkah awal mungkin bisa berkembang nantinya kan. Nah, jadi pengamatan saya juga dimensi jalan di Kota Manado ya paling 10 tahun ke depan tidak ada perubahan. Begitu Jo. Iya. Pasti ada kemacetan. Jadi pemerintah selalu mengevaluasi tentang tingkat kemacetan. Tadi Bapak bilang kan, Dinas Perhubungan parkir liar,
motor sembarangan, mobil di trotoar dan lain sebagainya. So, saya percaya bahwa kehadiran moda transportasi ini nantinya pasti akan menjawab kebutuhan kita masyarakat. Karena orang-orang Manado, ya jujur saya pribadi juga lebih enak bawa kendaraan motor sendiri atau mobil. So, belum terbiasa dengan transportasi. Tidak, kalau di Jakarta juga kan dulu begitu, tapi akhirnya di pusat-pusat perkantoran sudah ada kantong-kantong parkir tuh yang nyaman dan aman untuk bagaimana parkir sini supaya dia ke kantor naik moda transportasi. Karena kan dalam kota kan, baik di segitiga Mas itu di daerah Tamrin tuh apa situ macet sekali. Jadi ada kesiapan kantong-kantong parkir untuk para pegawai kantoran untuk ke kantor naik moda transportasi umum. Tapi Jakarta kan besar, lebih besar dari kota Manado. Tapi saya mengapresiasi langkah konkret, langkah pemerintah pusat, Kota Manado Sulawesi Utara untuk menghadirkan kenyamanan kita dalam moda transportasi modern saat ini. Ya, terus berkembang menjadi Kota Manado yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi ya untuk Pak John yang ada di Winangun. Sudah ada 3 ya, kami simpan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya dan masukannya. Apresiasinya juga tadi disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan bahas ya apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Halte jangan terlalu tinggi dari Pak Heri katanya. Sekolah juga ini anak-anak sekolah seperti apa ketika akan menggunakan kartu dan lain sebagainya juga. Dan halte jangan sampai akhirnya merusak kenyamanan pejalan kaki. Jalur juga ini harus ada penyesuaian ya, karena kalau dulu terlalu banyak jalur bingung juga orang naik, akhirnya mungkin tidak terlalu digunakan begitu. Ketika ada jalur bahkan sampai ke daerah Pineleng, dan ini dikatakan apakah memang cuma dalam Manado atau sampai dengan di daerah-daerah seperti ujung-ujung Manado yang masuk kabupaten lain ya, seperti Minahasa Utara begitu. Silakan dari Pak. Silakan dulu Pak. Baik Bung Hendra, terima kasih. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri atas pertanyaannya terkait halte. Ini mungkin tadi disampaikan bahwa kami pemerintah dalam hal ini pusat dan kota akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang sudah terjadi terlebih dahulu untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengguna. Yang pasti halte nanti yang akan dibangun itu akan disesuaikan dengan kondisi sarana, dalam hal ini bus yang ada saat ini beroperasi. Mungkin terkait dengan tadi anak sekolah ya, karcis atau dan lain-lain. Memang di saat sekarang kita sudah dituntut untuk digital Mas Heri. Tadi disampaikan dari di subkota bahwa di beberapa bulan ke depan ini akan dilakukan sosialisasi dan uji coba gratis. Pada saat dilakukan uji coba gratis ini, itu disampaikan sosialisasi penggunaan tabless atau penggunaan kartu e-money-nya, cara menggunakannya, cara mendapatkannya, sehingga pada saatnya sudah penerapan, itu masyarakat diharapkan sudah bisa mengetahui dan sudah familiar dengan penggunaan kartu tersebut. Terus terkait dengan apa ya tadi? Tadi juga anak sekolah jaringan. Dan juga jaringan. Untuk jaringan sampai ke kabupaten kota. Nah ini memang untuk langkah awal kami masih melakukan uji coba untuk 2 koridor ini di Kota Manado. Tetapi memang dalam perkembangan tidak menutup kemungkinan antar kabupaten kota. Misalkan dari Manado sampai Bitung dia melewati beberapa bus stop, beberapa koridor. Nah itu sudah ada kajian, tapi memang di langkah awal ini kami masih mengoptimalkan 2 koridor ini Mas Bang Hendra ya. Baik, ini tadi ada dari Arif Fandi juga terkait dengan, tadi mungkin bisa dimunculkan kembali operator terkait dengan pertanyaannya Arif Fandi, katanya cuma menanggapi harusnya ada moda transportasi. Pemerintah harus siapkan jalur khusus. Jalur khusus tadi sudah disampaikan, atau mungkin mau ditambahkan lagi Pak? Ya mungkin dimaksudkan dari Mas Arif Fandi jalur khusus, ini yang tadi disampaikan Pak Irwan ya, bahwa nanti ke depan kita akan melakukan atau pembuatan marka khusus untuk Trans Manado tersebut. Flat harganya Pak atau? Kalau harga beda sama seperti kan kalau kita ketahui kan Kementerian Perhubungan juga membuat jalur pesawat ya yang namanya dari jalur Gorontalo sampai di Miangas
harganya tiketnya ini berbeda-beda. Apakah ini juga masih tetap sama flat begitu kalau Kalau darat? sampai saat ini yang kami tahu Pak, untuk harganya jauh dekat 4.500 Pak. Jadi dari Malalayang ke bandara 4.500. Waduh, Luar biasa. luar biasa. Saya sudah mendapatkan masukan memang sebenarnya dari saudara saya yang sudah menggunakan Trans Manado dan katanya dia sudah dari kantor dari rumahnya di GPI ya di Paniki sana sampai di kantornya di kawasan Megamas sudah bisa mengirit sekitaran Rp25.000 untuk menggunakan transport tersebut ya. Tapi jalurnya ini masih membingungkan juga. Kalau Malalayang Kalimas, apakah dia harus memutar lagi ke Samrat kalau mengingat satu jalur? Bagaimana Pak Irwan? Iya Pak, untuk koridor yang satu dalam hal ini terminal Malalayang, terminal Kalimas pulang pergi, memang jalur pulangnya melalui Jalan Samratulangi. Tetap jalur sama seperti biasa ya, Jalur sama Pak. transportasi yang lain. Jadi belum ada rekayasa tersendiri untuk BTS ini Pak. Baik, selama ini sudah banyak yang menggunakan Pak. Setelah beberapa kali sudah dioperasionalkan tanggal 19 di launching dan apakah sekarang sudah masuk hampir 1 minggu ya Pak? Jadi sebenarnya kemarin launching di tanggal 19, tetapi untuk itunya akan dilakukan secepat mungkin Pak untuk operasionalnya gitu. Oke, jadi ini uji coba masih lihat-lihat mana yang untung, mana yang ruginya di situ ya Pak ya. Baik, ini kalau tap cash menggunakan memang khusus disiapkan oleh Trans Manado atau bisa langsung dengan kartu kami yang sudah ada kan kita masuk keluar tol atau bandara juga menggunakan kartu yang sama begitu. Iya betul Pak. Jadi tidak ada kecuali mungkin dari bank-bank daerah yang harus kerjasama lagi untuk kartunya Pak. Tetapi secara umum kartu-kartu yang sudah terpakai sekarang boleh Pak. Kalau yang lain kan saya langsung membelinya ke mohon maaf ya Indomaret, Alfamaret begitu bisa juga itu ya. Baik. Selanjutnya ini ada apresiasi yang datang dari Pak John di Winangun. Ini mungkin pola kebiasaan ya masyarakat. Kalau dikatanya tadi di Jakarta dulu kan juga begitu ya, banyak mengeluhkan dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang sudah menjadi transportasi utama. Kalau misalnya mau buru-buru langsung naik busway. Nah, seperti apa Pak pola ini kalau kita uji cobakan melihat nanti ada operasional memang sudah layak untuk melakukan operasional dan mungkin ada sifatnya sudah bayar membayar begitu ya, bukan lagi gratisan kayak sekarang. Nah, bagaimana ini? Boleh kira-kira berapa lama ketika itu akan menjadi moda transportasi yang menjadi utama juga bagi masyarakat dari Kementerian Perhubungan? Silakan Pak Santo. Baik Bung Hendra, jadi memang ini salah satu kendala di mana untuk operasional Trans Manado ini ada beberapa kendala, yaitu yang pertama tadi kita merubah perilaku masyarakat dari bayar tunai ke penggunaan uang elektronik yaitu tap cash dan lain-lain. Nah itu memang butuh waktu ya. Sampai sekarang pemerintah Kota Manado secara rutin, secara berkala untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena mungkin ya penggunaan uang elektronik ini lebih kepada genset yang tetapi lebih menggunakan itu ya. Yang orang tua kita ya itu yang perlu mungkin kita melakukan sosialisasi dan sudah dibuka kesempatan oleh pemerintah Kota Manado dan operator bus untuk melakukan sosialisasi dalam hal ini uji coba gratis selama kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. Jadi di situ bisa nanti dari mulut ke mulut akan disampaikan kepada teman-teman kemudahan-kemudahan yang akan digunakan untuk menggunakan Trans Manado itu. Baik. Jadi Anda kalau mendengarkan ini bisa merubah sedikit pola pikirnya ya. Saya suka juga karena akhirnya kemajuan satu kota seperti yang ada di Jakarta saja dulunya memang orang sama seperti Pak John bilang tadi masih ragu-ragu dan belum terlalu suka dengan moda transportasi ini. Tapi ternyata mau tidak mau suka. Saya juga ini mendukung dengan program apa yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan pemerintah Kota Manado. Jadi Anda pasti juga merasakan hal yang sama seperti saya nanti ya. Melihat ragu-ragu ini apakah ini jadi sama dengan Transkawanua atau tidak ya. Atau malah lebih baik darinya. Oke, sudah ada lagi yang bergabung dari Randy di Malalayang katanya mau tanya bus tiba di Santa Teresia jam berapa di pagi hari? Atau adakah media sosial atau website untuk melihat jadwal keberangkatan? Baik, nah ini bagus nih ya. Jadi supaya kita lebih mengenal lagi bagaimana
Trans Manado ini memberi dampak yang baik untuk kita. Apalagi untuk Anda yang menghemat biaya gitu. 3 bulan gratis, ini subsidi juga ya. Jadi memberikan satu kemudahan bagi kita menggunakan transportasi umum. Selanjutnya di belakangnya Randy di Malalayang, kalau ada yang bergabung, ini panjang juga. Setiap perubahan sistem pasti ada dampaknya. Kita kalau di kota ingin maju dan berkembang perlu banyak penataan. Hanya saja perlu uji coba dengan kondisi jalan dan kondisi kota ya. Contoh bus besar Tondano Manado tidak beroperasi lagi karena lebih cocok kendaraan 6 penumpang. Jadi Trans Manado itu bagus. Luar negeri juga ada juga yang nggak ada halte, cuma tulisan stop bus di tempat tertentu, sopirnya disiplin berhenti sesuai aturan. Bagaimana kalau mereka yang nggak ada kartu tapi sudah naik bus? Di luar negeri tidak ada yang berdiri sesuai kapasitas tempat duduk. Sopir ada jam istirahat, diganti dengan bus yang lain, jadi jalan terus katanya ya. Bus justru mengurangi kepadatan dan nyaman. Moda transportasi perlu ada pergantian. Contoh katanya Bemo ke ST20 ke Mikro, lagi pula ojek tetap jalan dari Geis ya. Boleh juga nih bahasanya. Baik, ini masukan yang bagus ya. Ini ternyata masyarakat Manado setelah mengikuti acara ini juga banyak yang mendukung ya terkait dengan Trans Manado ini. Selanjutnya mungkin penelpon silakan. Selamat pagi RRI. Halo Hendra. Ya, selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana? Selamat pagi Hendra dan narasumber Pak Buts Matungkas. Oke, iya Pak Buts Matungkas. Silakan Pak Buts. Ya, program dari Kemenhub untuk Kota Manado ini kami kira masyarakat patut bersyukur ya. Tetapi yang menjadi tanda tanya ini, apakah program ini hanya proyek-proyekan saja, tiba sah tiba akal, karena kami melihat itu yang di perempatan yang ada CCTV itu sampai sekarang juga tidak terawat. Jadi dipertanyakan ini program menuju Kota Manado transportasi modern. Jadi kami sangat yakin ini hanya akal-akalan saja ya. Karena bagaimana menghabiskan anggaran, menghabiskan uang, sedangkan ketika barang ada tidak ada kelanjutan. Saya masih kurang yakin ini kalau akan berlanjut. Jadi maksud saya begini, ketika program ini ada, marilah ini benar-benar program untuk kemajuan Kota Manado. Jangan tiba sah tiba akal, sudah 1 tahun perawatannya tidak ada lagi, mati Trans Manado ini. Itu aja. Baik. Kami kaitkan sarana transportasi darat juga, sarana jalan di Kota Manado belum layak dengan ditunjang dengan bus modern seperti ini. Ini masukan, kami kira ini harus komprehensif ya programnya, dan masyarakat sangat membutuhkan ini konsisten. Ini konsisten, jangan hanya program-programan saja. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Buts ya. Ini konsisten. Konsisten ini yang menjadi, kalau Anda juga masyarakat menggunakannya secara konsisten pasti beroperasi dengan konsisten juga ya. Dan oke, ada lagi yang bergabung. Kita sudah berada di hampir menit-menit terakhir ini. Silakan Anda yang mau bergabung di 082195835080, kami masih menantikan, dan juga di WhatsApp maupun streaming kami di YouTube RRI Manado. Kita masih membahas dengan bus Trans Manado ini ya. Salah satu indikator kota maju adalah transportasi massal yang baik. Semoga bus Trans Manado semakin baik ke depannya. Amin. Suka-suka Steve ya, terima kasih. Ada Jason Heb, di mana saja bus stop atau station untuk area Tikala menuju Man Model atau Tuminting ya. Begitupun sebaliknya, jam berapa saja waktu bus tiba dan bus stop station atau station. Oke, terima kasih ya dari Jason Heb. Oke, sudah kami tampung, langsung kami membahasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Ada Pak Buts di Langwan dan di Minahasa Utara ya, maaf. Dan tadi ada dari yang bergabung di
WhatsApp kami yang sudah memberikan pertanyaan. Dijawab Pak Santo, silakan. Baik Bung Hendra, terima kasih Pak Boots untuk pertanyaannya dan usul sarannya. Mungkin kami menjawab terkait dengan program BTS ini untuk Kota Manado. Ini memang program pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Manado. Jadi memang diharapkan keterlibatan aktif dari masyarakat untuk bisa menggunakan Trans Manado ini dan bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Harapan kami memang Trans Manado ini kita Kementerian Perhubungan membuat program untuk subsidi selama 3 tahun. Untuk 3 tahun selanjutnya itu nanti mungkin sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Manado, sehingga harapan kami dengan selang waktu 3 tahun ini pemerintah Kota Manado bisa mempersiapkan baik dari sisi anggaran maupun sarana dan prasarana, sehingga tadi seperti disampaikan Om Boots bahwa ini menjadi konsisten, bisa menjadi kendaraan yang berkelanjutan, pelayanan yang berkelanjutan. Mungkin itu Bung Hendra. RPJMD kan sudah tertata begitu di setiap kota, kabupaten, dan itu merupakan program nasional yang di dalamnya ada APBN yang nantinya akan mengucurkan dana lewat DAK dan DAU. Itu diatur juga. Saya ke Pak Irwan di Kota Manado untuk jadi rancangan anggaran-anggaran supaya ini lebih konsisten, supaya pengelolaan transportasi ini. Ya, jadi begini, sesuai juga dengan RPJMD-nya pemerintah Kota Manado, bahwa memang sistem transportasi di Kota Manado akan menuju transportasi berbasis massal. Dan mengenai penganggarannya, kami sudah membentuk tim kerja khusus untuk angkutan berbasis BTS ini, stakeholder yang terkait di pemerintah Kota Manado. Jadi memang sudah ada tim kerjanya khusus untuk angkutan umum ini. Oke, jadi tenang ya, kalau sudah masuk di RPJMD, RPJMN juga ya dari Kementerian Perhubungan, pasti itu akan menjadi program berkelanjutan konsistennya ya. Tapi melihat juga sarana transportasinya apakah memang terus dirawat, dan saya kalau pribadi ya Pak, saya memberikan masukan juga kepada Kementerian Perhubungan maupun dari Dinas Perhubungan. Kita ketahui kan dulu ada Transkanua, koridor-koridornya kan masih ada juga yang masih layak untuk digunakan. Apa itu tidak dimanfaatkan juga Pak? Jadi begini Pak, memang ada beberapa koridor khususnya halte dalam hal ini memang masih dipakai khususnya di Bantik sana, Malalayang, Bantik. di Bantik situ, tetapi tetap kami pasang pas stop di situ. Dan apa tadi ya mengenai ini pertanyaan ini, lanjut pertanyaan. Teresia. Santo Teresia jam berapa katanya ya, sampai? Jadi mungkin bisa saya informasikan bahwa untuk mengetahui keberadaan bis-bis ini kita dapat mendownload aplikasi Mitra Darat ya Pak ya. Ya, dari Kementerian Perhubungan. Di situ nanti posisi bisnya akan ketahuan dan jam berapa akan sampai di halte yang kita tunggu gitu. Jadi aplikasinya Mitra Darat dari Kementerian Perhubungan. Gitu. Kalau jalurnya apakah akan ditambah selain dari Malalayang ke Kalimas Bandara? Jadi sesuai dengan yang ada sekarang koridor 1 dan koridor 2, apabila memang ini berhasil, tidak menutup kemungkinan akan ada ketambahan untuk koridor lainnya gitu Pak. Karena kalau kita melihat tadi kan dikatakan oleh Pak Santo, ini jalur ini, bus ini juga dioperasikan kepada tempat-tempat titik-titik yang menjadi vital juga ya. Titik-titik di mana pusat perekonomian dan juga pusat aktivitas tertinggi dari masyarakat termasuk pemerintahan. Di 17 Agustus belum ada Pak, bagaimana itu? Di daerah kawasan Bumi Beringin 17 Agustus kan di situ pemerintahan. Bagaimana? Pak Santo. Oh Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Ya, seperti yang sebutkan tadi bahwa koridor 1 dan koridor 2 ini di sini letaknya Pak. Kalau memang ini berhasil, tentunya akan ada kemungkinan ketambahan untuk koridor berikutnya. Tetapi tentunya juga sesuai dengan hasil-hasil kajian yang akan dilakukan. Itu Pak. Oke, baik.
Jadi untuk Anda yang sudah bertanya, semoga apa yang menjadi pertanyaan Anda ini sudah bisa memuaskan apa yang menjadi hal-hal yang menjadi misteri khusus bagi Anda untuk penggunaan transportasi ini. Tapi kalau untuk melihat pada kondisinya sekarang ya, kita tinggal melakukan penyesuaian terkait dengan operasional kendaraan ini ya. Kalau dia lewat bukan berarti dia menjadi tambah macet, tapi sebenarnya mengajak Anda untuk menaiki itu supaya Anda mengurangi penggunaan transportasi Anda pribadi ya, supaya juga mengurangi kemacetan. Itu yang dipikirkan. Bagaimana saya menjadi seorang atau pribadi yang untuk memajukan kota lewat mengurangi kemacetan yang ada, mengoperasi lewat operasional dari bus Trans Manado. Begitu ya Pak Santo. Pak Santo 19 unit terlalu banyak gitu. Oh 16. Sementara usulan ada tadi 30 katanya. 23. Ini enggak terlalu banyak atau sedikit malahan. Dan ini kan kita melihat dari efisiensi anggaran ya. Sementara untuk sarana transportasi saja ini kayaknya dari efisiensi ini salah satu yang perlu dikurangi sebenarnya untuk perawatan dan lain sebagainya. Sementara ini menambah perawatan juga. Siap, Bung Hendra. Jadi memang untuk 16 unit ini seperti disampaikan bahwa suatu program berdasar kajian dan hasil kajiannya yang paling ideal itu sudah di 16 unit. Tapi bahwa tetap kami dari Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi, jika memungkinkan bisa kita kurangi atau bisa kita tambahkan unitnya. Jadi harapan kami mungkin peran aktif dari masyarakat dan pemerintah untuk mendukung kesuksesan Trans Manado ini. Yang pasti dengan menggunakan Trans Manado nyaman, aman dan selamat. Karena memang Trans Manado ini juga salah satu untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Jadi sopir-sopirnya di sini sudah teruji. pasti bersertifikat atau hanya sifatnya SIM saja nih Pak? Pak Irwan atau Pak Santo yang akan menjawab. Karena kan kalau kita ketahui Damri saja jaminan keselamatan untuk supirnya juga ini sangat dijamin begitu ya. Ya, jadi mungkin yang belum dipahami bahwa BTS ini adalah pembelian sistem layanan. Ya, jadi Bagaimana tuh maksudnya? ini maksudnya bahwa ada operator bus ini sendiri. Nah, jadi mungkin pemerintah dalam hal ini hanya membayar satu pintu aja, misalnya dalam hal ini per kilometernya perjalanan itu. Jadi masalah pemeliharaan kendaraan, drivernya, gaji drivernya dan yang lain-lain menyangkut operasional kendaraan ini dikelola atau ditanggung oleh pihak operator bis gitu. Nah, ini yang disebut sistem pembelian layanan gitu. Itulah Mungkin by the service-nya ya, by the service ya, by the service. Jadi saya kira juga di operator ini memberlakukan SOP yang sangat-sangat ketat untuk drivernya dan pelaku-pelaku operasional bis ini. Baik. Gitu. Kalau tadi jumlahnya 16, ini kan mau lihat apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit ya, masih uji coba. Dan kalau tadi Pak Heri juga mengatakan bahwa jalurnya 500 meter terlalu dekat atau terlalu jauh atau memang bagaimana? sesuai aturan memang minimalnya itu Pak, minimal 300 meter. Itu sudah setara Susah. standarisasinya begitu ya, secara betul. nasional. Iya. Sesuai aturan 300 meter Pak. Oke. Kalau tadi dikatakan penggunaan transportasi ini juga nantinya ada layanan khusus bagi kaum difabel ya, disabilitas, ibu hamil dan orang-orang lansia barangkali. Itu penggunaan bagaimana itu? Kalau di busway atau di Jakarta seperti yang saya ikuti kan di koridor itu sudah ada tempat-tempat khusus untuk mereka dan ketika masuk juga layanan utama masuk mereka ya. Sementara ini bus stop mereka hanya di jalan langsung naik. Apakah pakai lift atau apa bagaimana ini Pak? Di pintu belakang Pak ada untuk disabilitas, memang dibuka khusus untuk disabilitas di pintu belakang Pak. Jadi ada semacam petugasnya yang akan mengangkut ya, misalnya membantu untuk mengangkut misalnya menggunakan kursi roda atau tongkat begitu. Menggunakan kursi roda ramah ini Pak. Tetapi di atas juga ada kalau nggak salah dua seat untuk penyandang disabilitas. Oke, baik. Jadi untuk Anda disabilitas yang mendengarkan, ingat ya ada cara-cara khusus juga ya ketika Anda menggunakan bus Trans Manado ini. Di bagian terakhir Pak, masukkan 1 menit apakah yang harus dilakukan untuk kita sama-sama
Trans Manado ini benar-benar bisa berdampak positif, apalagi mengatasi kemacetan yang ada di kota Manado. Saya ke Pak Santo sebelum saya ke Pak Irwan. Silakan. Baik, satu menit, Pak, dipersilakan. terima kasih Bung Hendra. Mungkin harapan kami kepada masyarakat tetap mempercayai Trans Manado, di mana dukungan dari atau partisipasi masyarakat akan dapat mensukseskan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Manado. Dan untuk masyarakat Sulawesi Utara, mohon dukungan bahwa ini masih uji coba, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan membuka mungkin antar kota atau kabupaten. Oke, ini Terima salah kasih. satu langkah kecil, namun untuk berdampak pada hal yang besar. Pak Irwan, silakan Pak Irwan dipersingkat. Ya, terima kasih. Jadi dari pemerintah Kota Manado memohon partisipasi penuh dari masyarakat Kota Manado untuk memanfaatkan bis Trans Manado ini, karena tanggung jawab kita di lalu lintas adalah tanggung jawab kita semua. Dengan memanfaatkan bis ini berarti mengurangi juga tingkat kemacetan yang akan terjadi di Kota Manado. Dengan memanfaatkan bis ini, ya tingkat penggunaan bis kendaraan-kendaraan pribadi juga mungkin akan lebih minimal gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Irwan Tambing dari Disub kasih, Bung Manado, Hendra. dari Terima Kementerian kasih, Bung Perhubungan Hendra, BPTD ya Pak Santo, atas waktunya sudah bersama-sama, dan murah pasti itu menyenangkan ya, dan lebih cepat juga pasti Anda lebih merasakan kenyamanan ketika menggunakan transportasi yang baru yang dibuat oleh atau digagas oleh pemerintah Kota Manado bersama dengan Kementerian Perhubungan di Sulawesi Utara. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama kami. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita bermanfaat, dan kita dukung juga program-program pemerintah, utamanya mengatasi kemacetan yang ada di Sulawesi Utara lewat operasi dari bus Trans Manado tersebut. Saya Indra Asa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sukses untuk Anda, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia